Astaga. Kaki kirimu sepertinya akan mengalami cacat permanen. Ini semua salahku. Katakan saja apa maumu, aku akan berusaha menebusnya. Kak Li. Kamu kenal saya? Apa kamu juga mahasiswa Han Cheng? Wei Wuxian. Aku diam-diam menyukaimu selama bertahun-tahun. Maukah kakak mencintaiku? Sebagai ganti kaki cacatku ini. Aku menikah dengan Li Yichen. Aku tidak sedang bermimpi kan? Lamaran magangmu di rumah sakit kami sudah disetujui direktur. Mulai besok kamu sudah bisa masuk kerja. Terima kasih kak, aku pasti akan bekerja keras. Karena aku sudah janji menikahimu, aku juga akan penuhi tanggung jawabku sebagai suami. Ini mas kawinnya. Tapi kita juga bisa. Nikah rahasia maksudnya apa? Artinya jangan beritahu siapapun kalau kita sudah menikah. Aku mengerti. Aku tidak akan bilang pada siapapun. Li Yichen, apa kamu sudah mulai beraksi? Kabarnya, Dr. Li dapat penghargaan dokter terbaik tahun ini lagi. Ini kan penghargaan tertinggi di bidang kita. Duh, pengen banget jadi istrinya Dr. Li. Sayangnya Dr. Li itu anti nikah. Dia sudah umumkan gak bakal nikah seumur hidup. Ini kan spray Dr. Li. Kapan Dr. Li dan Dr. Ye jadian? Ya ampun, masa dokter magang yang pincang itu bisa tidur sama Dr. Li? Aku nggak terima. Kamu. Jelaskan foto-foto di grup rumah sakit itu maksudnya apa? Foto apa? Aku tidak tahu menahu. Kenapa padahal dulu kita sepakat menikah? Sekarang baru saja aku minta cerai. Kamu malah menyebar foto mesra kita kemana-mana. Kalau kau tidak bisa memilikiku, kau berniat menghancurkanku ya? Ah. Tidak, aku sungguh tidak tahu menahu soal foto yang kau bicarakan itu. Sekarang gosipnya sudah menyebar ke seluruh rumah sakit, dan kau malah bilang tidak tahu padaku, hebat sekali. Bukannya kau suka ikut denganku? Li Yichen, kau sudah gila, lepaskan aku. Bukannya kau ingin membeberkan hubungan kita? Sekalian saja biar rekan kerja kita melihatnya, biar mereka tahu bagaimana liarnya kau saat malam tiba. Li Yichen, aku memendam cinta padamu sejak SMA selama 7 tahun. Menikah 3 tahun dan mengenalmu 10 tahun. Apa kau pernah punya perasaan padaku? Andai saja aku sedang memelukmu. Li Yichen. Aku diam-diam mencintaimu sejak SMA selama 7 tahun. 3 tahun menikah, 10 tahun bersama. Pernahkah kau mencintaiku barang sedikit pun? Kau. Dr. Li, terjadi kebakaran di kamar rawat inap. Semuanya harap segera evakuasi. Ah. Dokter, tenaga medis departemen kita harusnya sudah keluar semua.
Mana Dokter Ye? Kenapa dia tidak ada di sini? Tadi Dokter Ye tidak lari bersama kita. Jangan-jangan Dokter Ye terjebak di lokasi kebakaran apa? Hah? Dasar kau ini. Sudah tahu ada api kenapa tidak lari? Yelan, kau sengaja cari mati ya? Kau mau menuduhku kejam dan tak punya hati, demi mendapat simpati semua orang kan? Yi Chen. Jangan bermimpi bisa mengancamku dengan kematian. Kalaupun mati kau harus tanda tangani dulu surat cerai ini. Li Yi Chen, kita sudah menikah 3 tahun. Aku merasa hubungan kita selama ini cukup harmonis. Sebenarnya apa salahku? Kenapa tiba-tiba sikapmu berubah begini padaku? Salahmu adalah selama 3 tahun menikah, kau bahkan tidak becus melahirkan satu anak pun. Dulu saat menikah kamu sendiri yang bilang tidak mau punya anak. Makanya aku sampai rela melakukan operasi steril. Tapi sekarang hanya karena aku tidak bisa melahirkan. Kamu malah memaksaku untuk bercerai. Kalau dulu kamu tidak memaksaku, aku sama sekali tidak sudi menikahimu. Selama 3 tahun ini, kita sudah menjalani hidup layaknya suami istri sungguhan. Aku pikir, kita sudah menjadi pasangan normal yang saling mencintai. Sudahlah, tidak usah bersandiwara. Kamu itu cuma mau uang kan? Sebut saja harganya. Jadi sekarang kamu mau menghinaku dengan uang. Hentikan akting menyedihkanmu itu. Ujung-ujungnya kamu cuma mengincar uang kan? Cepat katakan berapa maumu. Jadi kalian semua sekarang mau menindasku dengan uang. Di pantai. Dokter Ye, kamu baik-baik saja? Wah, hebat sekali kau memalsukan foto mesra dengan putraku. Sambil sibuk menggoda laki-laki lain. Yelan, kamu benar-benar wanita licik. Kalau orang lain tahu kelakuan istrimu seperti ini, entah bagaimana mereka akan menertawakanmu. Anda jangan bicara sembarangan. Saya yang sedang mengejar Dokter Ye. Dan dia belum menerima cinta saya. Aku tidak tertarik dengan perselingkuhan kalian. Nah, jangan sampai kamu terjerat wanita gampangan ini. Nanti nama baikmu bisa hancur. Papa, aku kangen sekali sama Papa. Papa, aku rindu sekali. Kamu panggil dia apa? Gogo khawatir padamu jadi dia memaksa ikut ke sini. Perkenalkan semuanya. Ini Zhang Jiatong, istri yang kunikahi diam-diam selama 3 tahun. Dan ini putraku Li Guoguo. Aku dan Yunchen adalah cinta pertama satu sama lain. Kami sudah bersama selama 7 tahun. Wah, jadi ini istri yang disembunyikan Li selama 3 tahun itu. Benar-benar pasangan yang serasi ya. Iya, benar sekali. Anaknya benar-benar mewarisi semua kelebihan ayah dan ibunya. Cakep banget ya. Zhang Jiatong adalah istri yang dinikahinya diam-diam selama 3 tahun. Mereka bahkan sudah punya anak. Lalu aku ini dianggap apa? Apa dari awal sampai akhir aku cuma jadi pengganti saja? Dr. Li dan istrinya serasi banget ya. Sepertinya benar kalau Dr. Ye yang menggoda Dr. Li. Memang mau jadi orang ketiga. Cih, benar-benar tidak tahu malu. Pasti dia yang memalsukan foto itu. Mana mungkin Dr. Li naksir orang pincang seperti dia. Dokter Li, kamu tidak apa-apa kan? Wajahmu pucat sekali. Aku baik-baik saja Dokter Gu. Tolong bantu aku mengurus administrasi keluar rumah sakit ya. Dokter Ye, istirahatlah yang cukup di rumah beberapa hari ini. Kalau mau makan apa saja biar aku yang antarkan. Dokter Gu, aku tidak apa-apa. Jangan khawatir. Sudahlah, kita berdua kan sama-sama lajang jadi harus saling menjaga.
Ngomong-ngomong 2 hari yang lalu aku ulang tahun. Permintaanku saat itu adalah semoga tahun ini aku bisa punya pacar. Dokter Ye, bisakah kamu mengabulkan impianku itu? Maaf. Dokter Gu, terima kasih untuk hari ini. Pulanglah dulu. Cepat sekali kamu bawa laki-laki ke rumah. Yelan, apa kamu tidak bisa hidup tanpa laki-laki sehari saja? Yelan, apa kamu memang tidak bisa jauh-jauh dari laki-laki? Li Yanchen. Kamu anggap aku ini perempuan macam apa? Beraninya kamu menamparku, kita belum bercerai. Dan kamu sudah berani bawa laki-laki lain ke rumah kita. Apa kamu sudah tidak punya rasa malu? Lepaskan aku, lepaskan. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Ah. Lepaskan aku. Li Yanchen, jangan harap. Kita sebentar lagi akan bercerai. Atas hak apa kamu memperlakukan aku seperti ini? Asal Yitian tidak tanda tangan. Kamu yang harus penuhi kewajiban kontrak Yitian. Kenapa sekarang main tarik ulur? Apa cuma modal begini? Kamu menggoda anak magang bermarga Guo itu. Jangan sentuh aku, pergi sana. Anak magang itu satu-satunya pewaris di 3 generasi. Ibunya pasti ingin menimang cucu. Sedangkan kamu mandul. Dasar janda barang bekas. Aku sarankan simpan gatalmu itu. Jangan seharian mikirin laki-laki melulu. Jadi kamu mengaturku atas dasar apa? Sebagai suami yang selingkuh? Atau mantan suami yang mau ajak balikan? Cepat tanda tangan sekarang. Yunze tidak tahu Guo makan apa. Dia terus teriak sakit perut. Kamu cepat kesini lihat. Aku segera ke sana. Nona Ye, penyakit ibumu kambuh. Cepat datang ke sini. Bu. Anak pembawa sial, mati saja kau. Kubunuh kau. Ibu, ini aku. Sadarlah, Bu. Lihat aku. Ah, diam. Ah. Tutup mulutmu, jangan berteriak. Gara-gara kamu hidupku hancur. Mati kau, mati kau, mati kau. Ada apa ini? Kok ibu kandung begitu sama anaknya sendiri? Kamu tidak tahu wanita ini kasihan sekali. Dulu dia dinodai orang, lalu dipaksa melahirkan anaknya. Akhirnya dia jadi gila. Yang dilahirkan dia itu, katanya dia jijik, ibunya pernah dinodai. Karena nama baiknya tercoreng, dia sendiri yang bikin ibunya gila dan menjebloskannya ke sini. Benar sekali, sungguh melahirkan anak tak tahu diuntung. Wah, Dokter Ye. Bertemu kau di rumah sakit lain. Kenapa kau masih terlihat semenyedihkan ini? Sedang apa kau di sini? Tentu saja aku sengaja datang khusus untuk berterima kasih padamu. Sudah menjadi penggantiku selama bertahun-tahun ini. Kau pasti lelah sekali. Tak apa, aku juga tak akan merugikanmu. Hebat juga permainan ranjang pria itu. Itu juga berkat kau. Selama 3 tahun kau pergi. Dia menempel terus padaku setiap hari. Setiap malam tak bisa lepas dariku. Dasar tak tahu malu. Ini ada 50.000 yuan. Bawa ibumu yang gila itu dan pergi sejauh mungkin. Aku tak ingin melihat wajahmu lagi. Hanya pria yang sudah kutiduri selama 3 tahun. Aku sudah lama bosan. Dia tak ada harganya sama sekali. Kalau kau mau ambil saja ku berikan padamu. Yelan, jangan kurang ajar kau. Jangan tunggu.
Di Yunchen bahkan tidak tahu soal ibuku. Kau menyelidikiku. Memangnya kenapa kalau aku menyelidikimu? Aku bukan cuma menyelidiki. Aku juga akan. Dokter Lee, aku mohon padamu, tinggalkan suamiku. Jangan jadi orang ketiga di antara kami lagi. Kumohon tinggalkan suamiku. Jangan jadi orang ketiga di antara kami lagi. Kau bilang apa? Nini, kaulah yang sebenarnya. Kau mau apa? Kau tahu? Tidak. Kau memukul ibuku. Kau masih berani memarahiku. Dasar wanita jahat. Guo Dokter Ye. Semua ini salahku. Seharusnya aku relakan saja ayah anak ini untukmu. Tapi anaknya masih kecil. Jangan sakiti dia. Bukan aku, jelas-jelas dia yang menabrak sendiri. Tutup mulutmu. Cepat minta maaf pada Guo. Aku tidak melakukan kesalahan. Atas dasar apa aku harus minta maaf? Atas dasar kedua mataku melihatnya sendiri. Sudahlah Yun Chao. Ini salah Guo kita yang terlalu manis. Lagi pula wanita itu kan tidak bisa punya anak. Li Yunchen. Jika kau memang sebegitu sukanya pada anak, kenapa dulu kau memaksaku untuk steril? Wanita berhati ular sepertimu. Mana pantas melahirkan anak untukku? Li Yunchen, kita sudah berbagi ranjang selama 3 tahun. Kalau kau mengenalku sedikit saja, kau tidak akan terus-menerus memfitnahku begini. Selamat untuk keluarga kecil kalian bertiga. Pasangan sampah dan anjing memang serasi. Semoga kalian abadi selamanya. Guo membutuhkan sosok ayah. Aku harus memberinya keluarga yang utuh. Yunchen, tujuanmu sudah tercapai. Lalu bagaimana denganku? Hakku untuk menjadi ibu sudah kau rampas. Sudah Nona Ye, ibumu menghilang. Yelan, wanita murahan itu, keluar kau, aku dikurung di rumah sakit jiwa puluhan tahun. Apa hak dia jadi dokter? Keluar, cepat keluar. Ibu di sini dingin. Ada masalah apa kita bicarakan di rumah ya? Itu orangnya ya, kelihatannya saja orang baik-baik. Tidak disangka ibunya orang gila. Orang seperti itu bagaimana bisa jadi dokter? Pasti hasil tidur dengan atasan. Kalian tidak tahu ya, dulu yang menggoda dokter Lee itu ya dia. Ibu, dengarkan aku, kita ada masalah apa? Pulang dulu yuk. Pulang, kau pikir kau ibuku main perintah saja? Aku sih terserah saja, akan kuhabisi kau dasar sampah tidak berguna. Kenapa kamu mengurungku di rumah sakit jiwa? Kenapa tidak memberiku jalan hidup? Hanya kalau kau mati, baru aku bisa hidup mati kau. Ah. Dokter Ye, maafkan saya. Saya terlambat datang. Kamu baik-baik saja kan? Aku tidak apa-apa. Cuih, dasar wanita murahan. Berani macam-macam denganku, akan kubuat kau membayar semuanya. Dokter Ye, kemampuan kerjamu selama ini sangat saya akui. Tapi kehidupan pribadimu sudah sangat merusak reputasi rumah sakit. Demi kebaikan bersama, hanya dengan kamu meninggalkan rumah sakit ini, baru bisa memberikan pertanggungjawaban kepada semua orang. Yelan. Ucapkan selamat tinggal pada profesi dokter. Kamu tidak akan mungkin jadi dokter lagi, sayang. Dokter Lee. Apa benar kelak aku bisa magang di rumah sakit sebagus ini? Nilaimu sangat bagus. Pihak rumah sakit sangat berharap kamu bisa magang di sini. Justru karena kamu menjadi dokter, makanya aku juga ingin belajar kedokteran. Menjadi dokter yang hebat sepertimu. Wanita sialan. Dasar jalan ini semua gara-gara kamu, menyebarkan foto-foto itu. Masalah kenaikan jabatan Yunzen telah dibatalkan. Maafkan aku, cuy.
Memang benar burung gagak tidak akan bisa melahirkan Phoenix. Berita tentang ibumu yang membuat keributan di rumah sakit. Sudah aku suruh orang untuk menghapusnya. Mulai sekarang jauhi Yun Chen. Aku sudah mengundurkan diri. Apa dengan berhenti bekerja bisa memulihkan nama baik Yun Chen? Kalau kamu tulus ingin yang terbaik untuknya, maka menghilanglah untuk selamanya. Apa maksudmu dengan menghilang selamanya? Ini adalah obat khusus yang aku dapatkan dari luar negeri. Bawalah pulang dan minum obat ini. Aku akan membantumu mengurus pemakamanmu. Sekalian mengurus ibumu yang gila itu. Kau ingin aku mati. Bagaimanapun kita pernah jadi mertua dan menantu. Aku tidak akan sekejam itu. Obat ini hanya akan membuatmu mati suri sementara. Saat upacara pemakamanmu digelar, aku akan cari cara mengirimmu ke luar negeri. Jangan pernah kembali lagi selamanya. Bagaimana kalau aku menolak? Kalau begitu kau tinggal menunggu untuk mengurus mayat ibumu. Aku ingin dengar kabar bunuh dirimu sebelum gelap. Kabar bunuh diri. Yelan. Apa sebenarnya salahmu? Kenapa seluruh dunia tidak mau melepaskanmu? Kau berhenti kerja. Apa yang terjadi? Aku. Leila. Bicaralah. Chen Datu, kenapa kau bersama ibuku? Apa sebenarnya maumu? Yelan, sudah kubilang. Aku punya banyak cara membuatmu lenyap dari hadapan Yun Chen. Aku sudah setuju bercerai dengan Lin Yun Chen. Nama baikku juga sudah hancur karenamu. Apa yang kulakukan masih belum cukup. Kalian semua ingin mendesakku sampai mati ya. Aku sudah setuju bercerai dengan Lin Yichen. Nama baikku juga sudah hancur karenamu. Apa yang kulakukan masih belum cukup. Kalian satu persatu ingin memaksaku mati. Iya kan? Ibunya Lin Yichen juga ingin kau mati. Benar-benar menjijikkan. Mertua dan ibu kandung sama saja. Anakmu ada di sini. Bukankah kau membencinya? Ingin dia mati kan? Ibu. Aku ini darah daging. Ibu sendiri. 25 tahun yang lalu harusnya kau tidak lahir. Nyawa ini aku yang kasih. Jadi aku akan mengambilnya kembali. Yelan, kamu kenapa? Cuma kalau kamu mati aku bisa hidup. Matilah kau. Li Yunchen. Sepertinya aku tidak bisa menunggumu lagi. Hahaha. Yelan. Yelan, bangunlah Yelan. Kakak, urusan kita belum selesai. Kamu tidak boleh mati. Dia itu anak kandungmu, kenapa kamu tega membunuhnya? Aku baru bisa hidup kalau dia mati. Aku tidak akan membiarkan anak bajingan itu hidup. Bertahanlah sebentar lagi, ambulans akan segera datang. Aku tidak tahu kalau kamu dalam bahaya. Benar juga. Kamu pasti tidak akan mati. Ibunya Yunchen juga ingin kamu mati. Sungguh menyebalkan sekali. Ibu mertua dan ibu kandungmu sendiri ingin kamu mati. Kenapa mereka semua menginginkan kematian Yelan? Halo Yunchen. Ada apa? Gogo bilang dia kangen papanya, makanya aku meneleponmu. Kamu ada di mana sekarang? Yelan terluka.
Sekarang ada di rumah sakit. Apa Yelan? Dia terluka. Apa yang terjadi padanya? Di depan Yelan kamu begitu sombong. Tapi padaku kamu begitu lembut. Sebenarnya yang mana dirimu yang asli? Dokter Hu, bagaimana keadaannya? Dokter Li, jantung pasien tertusuk. Kondisinya sekarang sangat kritis, harus segera dilakukan transplantasi jantung. Ini formulir persetujuan risiko operasi. Mohon pihak keluarga tanda tangan di sini. Operasinya pasti akan berhasil. Benar kan, Dokter Li? Kau juga ahli bedah di rumah sakit kita. Risiko operasi ini kau lebih tahu daripada aku. Tapi terima kasih atas kerjasamamu. Ini semua ulahmu. Li Yuncheng, lihat apa yang kau lakukan. Apa hubunganmu dengan San Shao? Aku adalah suaminya. Yelan adalah istrimu. Lalu ada apa dengan Zhang Jiatong dan Guo Guo? Pelakor bawa anak datang melabrak ke rumah. Lalu memaksa istri sah untuk angkat kaki. Kalau bukan karenamu, kenapa Yelan bisa terbaring di sana? Yelan masih belum melewati masa kritis. Aku malas menjelaskannya padamu. Kalau kau tidak menghargainya, maka aku akan membawanya pergi. Jangan harap. Ibu Dokter Ye setelah bikin keributan di rumah sakit, sudah dibawa kembali ke rumah sakit jiwa. Kenapa bisa muncul lagi di bawah apartemen Dokter Ye? Aku dengar. Yang menjemputnya mobil mewah dengan pelat nomor 5 angka 8. Kalau ingatanku tidak salah, mobil pelakor simpananmu itu pelat nomornya 5 angka 8 juga kan? Li Yuncheng. Pulanglah. Kau boleh tanda tangan surat operasinya. Tapi kau tidak pantas merawatnya. Aku akan merebutnya. Ketua kelas, ada cewek di kelas kita yang tiap hari ngikutin kita. Apa dia suka sama kamu? Biarkan saja dia ikut. Aku sudah punya pacar. Bu, aku sudah menikah. Zhang Jiatong. Dia sudah lama mencampakkanku dan pergi ke luar negeri. Kali ini aku cari yang mencintaiku. Aku tidak akan pernah jatuh cinta lagi pada wanita. Karena kita sudah menikah, anak hanya akan jadi beban. Besok kau pergilah operasi steril. Baiklah. Aku berjanji padamu. Wanita yang menepati janji. Kenapa rasanya aku berhutang banyak sekali padanya? Yuncheng, kenapa badanmu penuh darah begini? Kau minum alkohol juga. Bagaimana keadaan Dokter Ye? Kenapa kau bawa ibunya Yelan ke rumah sakit? Lalu membawanya lagi ke bawah apartemen Yelan? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Instruktur Zhang, kau masih mau berpura-pura? Aku tahu semuanya. Polisi sedang memeriksa rekaman CCTV sekarang. Apa kau masih mau menyangkal? Memang aku yang membawa Bibi Yi keluar. Itu karena dia bilang rindu putrinya. Aku sama sekali tidak tahu dia menyembunyikan pisau di badannya. Sudah 2 kali, masa masih tidak tahu? Waktu ibu baru sampai di rumah sakit, apa belum cukup jelas? Ini salahku. Aku tidak seharusnya percaya padanya. Aku ingin minta maaf pada Dokter Ye. Akulah yang mencelakai Dokter Ye. Aku akan pergi ke rumah sakit dan minta maaf padanya. Memohon agar kalian memaafkannya.
Zhang Zitong. Kita berpisah 3 tahun, ternyata kau berubah jadi sedingin ini. Kalau bukan demi anak kita, aku tidak akan mungkin menceraikan Yelan. Kalau bukan demi bertanggung jawab, aku tidak akan mungkin menceraikan Yelan. Maafkan aku. Aku akan jelaskan semuanya pada Dr. Ye. Kau jangan sampai karena kesalahanku sesaat ini, membuat Guo kembali jadi anak keluarga Mei. Kuharap kau bisa pegang ucapanmu. Ye Ning sialan. Tusukan tepat di jantung penyebab kematiannya. Awas saja kau. Dr. Ye. Cepatlah sadar. Sekarang aku menggenggam tanganmu. Kalau kau tidak menolak, maka kau takkan bisa menyingkirkanku lagi. Dr. Ye. Dr. Ye, kau sudah sadar. Dr. Ye. Kau sudah sadar. Yelan, jangan salahkan aku. Semua orang melakukan ini demi anak. Aku akan memberitahumu lebih banyak hal. Kau. Kenapa melihatku sadar? Apa kau kecewa? Atau kau kesini untuk mengantarku ke akhirat dengan tanganmu sendiri? Karena kau sudah sadar, maka aku harus memperingatkanmu baik-baik. Kau sudah memutuskan bercerai dengan Yi Chen. Jadi jangan bermimpi jadi orang ketiga lagi. Dan merayunya. Bukankah kata-kata itu lebih pantas untuk dirimu sendiri? Dalam sebuah hubungan yang tidak dicintailah orang ketiganya, cintaku dan Yi Chen adalah cinta sejati, tidak sepertimu yang hanya seorang pengganti. Kusarankan kau buang pikiran licikmu itu. Atau aku akan membuatmu mati sekali lagi. Aku dan Yi Chen adalah cinta sejati, tidak sepertimu, hanya seorang pengganti. Kusarankan kau buang pikiran licikmu itu. Atau aku akan membuatmu mati lagi. Yelan, kau sudah sadar. Yi Chen, aku datang untuk meminta maaf pada Nona Ye. Tapi sepertinya dia tidak menghargainya. Yelan, polisi sudah menyelidikinya. Meski ibumu memang dibawa keluar dari rumah sakit oleh Jia Tong. Tapi itu semua atas permintaan ibumu sendiri. Dan dia juga sudah menandatangani surat pernyataan. Itu semua karena kebaikan hati Jia Tong. Pergi. Li Yi Chen, kalau matamu buta jangan mengoperasi orang lagi. Ambil barangmu dan inyah dari sini. Aku pergi dulu, Yelan. Kau jangan ngelunjak ya. Li Yi Chen. Kalau kau tidak membawa kekasih lamamu itu keluar dari sini, aku tidak menjamin apa yang akan kulakukan nanti. Kota Yuncheng, Dokter Ye itu benar-benar keterlaluan. Kita sudah berbaik hati datang menjenguknya. Dia malah mengusir kita, tutup mulutmu. Halo Dr. Li. Hasil analisis obatnya sudah keluar. Di dalamnya ada kandungan obat suntik mati apa? Barang ini tidak ada di rumah sakit kita. Di dalam negeri pun dilarang diperjualbelikan. Sebenarnya siapa yang memberikannya padamu? Aku mengerti, tenang saja. Obat ini belum sempat digunakan. Mincheng, kau mau kemana? Dokter Ye, kita kan sudah jadi rekan kerja bertahun-tahun. Aku cuma mau mengingatkanmu. Soal perasaan, kesampingkan dulu saja. Jangan terlalu emosional. Pulihkan dulu kesehatanmu. Itu yang paling utama. Kalau saja aku tidak keluar sebentar tadi, dia pasti tidak akan punya celah untuk masuk dan membuatmu marah. Dokter Gu. Kau sudah mau merawatku saja. Aku sudah sangat berterima kasih. Mana mungkin aku menyalahkanmu. Anu. Dokter Ye, ada satu hal yang harus kuberitahukan padamu. Sewaktu kami mengoperasimu, kami menemukan kalau kau sudah hamil 1 bulan apa? Bagaimana mungkin? Dokter Hu, 3 tahun lalu aku sudah operasi steril. Bagaimana bisa aku hamil?
Tingkat keberhasilan steril wanita ada di antara 98 sampai 99%. Singkatnya, meskipun operasinya berhasil, masih ada kemungkinan untuk hamil lagi. Walaupun sekarang kau tidak menginginkan anak ini, dengan kondisi tubuhmu saat ini, aku sarankan sebaiknya kau jangan melakukan operasi dalam waktu dekat. Li Yunchen, ternyata aku mengandung anakmu. Pernikahan kita benar-benar sebuah lelucon. Terima kasih Dr. Hu. Aku akan mempertimbangkannya baik-baik. Masuk. Kenapa kau kembali lagi, Dr. Ye sekarang? Tak ingin melihatmu. Aku mencarinya untuk bicara sebentar lalu pergi. Bagi penderita depresi setiap ucapanmu adalah luka baginya. Bercerailah Dr. Ye. Biar aku yang menjagamu mulai sekarang, cuma seorang dokter magang. Apa yang bisa kau berikan padanya? Baik itu obat ataupun kesembuhan. Aku akan berikan yang terbaik. Biarkan dia masuk. Apa ibuku menemuimu di hari kau terluka itu? Apa yang dia katakan padamu? Apa obat ini pemberiannya? Kau sudah tahu semuanya, lalu kenapa masih bertanya padaku? Apa kau kecewa karena nyawaku terlalu liat? Kau salah paham. Aku tak pernah berniat mencelakaimu. Yelan, beri aku sedikit waktu. Setelah aku mengurus guo-guo kita akan apa? Kembali hidup bersama. Li Yunchen, jangan lupa. Jiatong dan guo-guo lah tanggung jawab utamamu. Li Yunchen, jangan lupa. Jiatong dan guo-guo lah yang paling berhak kau urus. Ibu. Dari mana ibu dapat obat yang ibu berikan ke Yelan? Apa ibu tahu, ibu nyaris jadi pembunuh? Bicara sembarangan apa kau? Waktu Jiatong memberikannya dia bilang itu obat mati suri. Yunchen, ibu. Melakukan semua ini demi kamu, demi keluarga Li. Jiatong melakukan ini juga karena mencintaimu. Kau tak bisa menyalahkan kami. Dulu Jiatong mencampakkan aku demi keluar negeri. Dan ibu sangat membencinya. Sampai sekarang kamu masih saja membelanya mati-matian. Jiatong sudah melahirkan guo-guo untukmu di luar negeri. Dia juga membesarkannya seorang diri. Dia itu sangat berjasa bagi keluarga Li cukup. Aku sudah muak mendengar masalah busuk keluarga Li kalian. Aku mau istirahat. Silakan pergi, aku tidak akan mengantar. Kamu istirahatlah yang tenang. Beberapa hari lagi aku akan datang menjengukmu. Li Yuchen, mulai sekarang kamu tidak perlu datang menjenguk Dr. Ye lagi. Sekarang aku adalah pacarnya Dr. Ye. Nanti semua formulir pemeriksaannya aku yang tanda tangan. Biayanya juga aku yang bayar. Kamu sebagai mantan suami yang sudah tersingkir sebaiknya sadar diri dan enyahlah yang jauh. Baguslah kalau begitu, selamat ya. Akhirnya kalian berdua bisa bersatu. Kalau ada kamu yang mengurusnya, kami jadi jauh lebih tenang. Nak, ayo kita pulang. Jangan mengganggu pasangan baru ini. Xiao Gu, karena kamu sudah jadian sama Yelan, bisa tolong bawa dia ke luar negeri secepatnya tidak? Aku akan bantu atur pekerjaanmu, juga mencarikan perawat untuk Yelan. Dijamin hidup kalian akan terjamin tanpa beban. Apalagi bisa hidup bahagia bersama wanita pujaan. Kenapa harus begitu? Karena aku ingin memberikan keluarga yang utuh untuk cucuku. Penghalang seperti Yelan itu lebih baik disingkirkan jauh-jauh supaya aman. Kamu tadi juga lihat sendiri kan sikap Achen. Kamu pasti tidak mau cinta lama mereka bersemi kembali kan? Penghalang seperti Yelan itu lebih baik disingkirkan jauh-jauh supaya aman. Kamu tadi juga lihat sendiri kan sikap Achen. Kamu pasti tidak mau cinta lama mereka bersemi kembali kan? Lagi pula Yelan kan ditusuk oleh ibu kandungnya sendiri. Aku sudah tanya ke psikiater. Kejadian ini traumanya sangat berat. Dia butuh suasana baru untuk memulihkan diri. Pikirkan baik-baik tawaranku ini. Kalau sudah yakin telepon aku.
Coba katakan. Seandainya anak ini hadir lebih awal. Apa hidup kita bakal berubah? Dokter Ye, sadarlah. Li Yunchen tidak akan mencintaimu cuma karena seorang anak. Kamu benar. Dokter Gu. Aku ingin pergi dari tempat ini. Pergi ke tempat di mana tidak ada orang yang kenal aku. Memulai hidup baru. Baguslah, aku akan menemanimu. Biar aku saja. Gimana rasanya hari pertama magang? Dokter dan perawat wanita di rumah sakit, sepertinya naksir kamu semua. Aku nggak ngangka kamu bakal sepopuler ini di rumah sakit. HMPH kenapa? Nyesel ya nikah sama aku? Pilihanmu kan jelas banyak. Kenapa harus aku? Soal ajakan nikah di mobil itu, bukannya itu kamu yang minta. Maaf. Aku nggak seharusnya maksa kamu nikah sama siapapun. Sama saja mau nikah sama siapapun. Aku nggak peduli. Li Yunchen, kita mulai dari sini. Kita akhiri saja di sini. Mulai sekarang kita nggak usah ketemu lagi. Li Yunchen, kita mulai dari sini. Kita akhiri saja di sini. Mulai sekarang kita nggak usah ketemu lagi. Sekarang ada polisi yang gantian jaga BBY 24 jam. Kamu nggak perlu khawatir, tapi dia termasuk kelompok khusus. Harus lewat pemeriksaan lembaga khusus dulu, baru bisa diputuskan bersalah atau tidak. Hubungan ibu dan anak kita sudah putus. Waktu itu kamu tiba-tiba berhenti kerja dan pergi tanpa pamit sama keluarga. Apa itu pantas? Mulai sekarang kamulah keluargaku. Dokter Ye sudah keluar dari rumah sakit. Kabarnya dia mau ke luar negeri. Angkat dong teleponnya. Jangan harap bisa kabur. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nggak bisa. Aku harus buru-buru ke bandara. Yeah. Yeah. Dokter Gu, aku pulang kali ini cuma buat dinas sebentar kok. Kamu malah enak-enakan ninggalin antrean pasien sebanyak itu. Malah ikut aku pulang ke sini. Kamu kan sekarang fotografer terkenal, Mia. Bodyguard kayak aku ini jelas harus siap siaga dong. Lagian Nian-Nian baru beberapa bulan. Kamu sendirian pasti kewalahan ngurusnya. Dokter Gu, setahun belakangan ini. Kamu sudah berkorban banyak buat aku, tapi hubungan kita. Eits, stop. Tahan dulu kata-kata penolakanmu itu, kupingku sampai panas dengarnya. 2 hari ini aku mau pulang dulu sujud minta ampun sama papa mama. Lusa baru aku lanjut jadi pengawalmu lagi. Jangan harap bisa singkirin aku ya, yuk jalan. Guseng, aku harus gimana biar nggak nyakitin kamu? Pak, tolong antar mereka ke jalan baru Hanceng. Makasih. Kamu sudah lama sekali tidak menyentuhku. Aku mau kamu.
Aku izinkan kamu tinggal di rumah keluarga Li cuma demi anak. Kita sudah putus. Putuskan bisa balikan. Kamu ayahnya Guo. Kita ditakdirkan jadi satu keluarga. Kenapa waktu kamu dan Yelan pura-pura jadi suami istri, kalian bisa tidur bareng tiap hari? Hubungan kita sudah bertahun-tahun. Tapi kamu malah nggak mau sentuh aku. Mungkin aku memang sudah nggak tertarik sama kamu dari dulu. Yunchang, apa selamanya kita bakal begini terus? Yelan sudah pergi. Dia nggak bakal balik lagi. Dulu kalau bukan karena kamu nabrak aku pakai mobil, aku nggak akan membiarkan Yelan pergi. Yelan. Di hatimu cuma ada si Yelan itu. Dokter Lee, jangan banyak omong deh. Aku yakin banget, 1 tahun yang lalu, Dokter Ye sebenarnya sudah hamil saat dia meninggalkan rumah sakit. Mana mungkin dia? Bukankah dia sudah melakukan vasektomi? Dokter Ye adalah dokter dan kau juga seorang dokter. Aku rasa kau pasti paham. Meskipun sudah divasektomi tetap ada peluang untuk hamil. Lagi pula, coba aku lihat, anak yang dibawa Zhang Jiatong dari luar negeri itu. Tidak terlalu mirip. Apa maksudmu? Waktu Zhang Jiatong di luar negeri, aku dengar dia punya banyak pacar. Mungkinkah anak yang dia bawa pulang itu, kemungkinan besar bukan anakmu? Sebagai teman aku sarankan, lakukan tes DNA. Apa aku dipermainkan lagi oleh Zhang Jiatong? Yelan. Yelan. Apa karena aku terlalu merindukanmu? Apa aku tidak akan bisa melihatmu lagi? Dokter Lee, hasil tes DNA sudah keluar. Coba kau lihat. Aku benar-benar buta. Demi anak orang lain aku tega membuang istriku. Wanita bernama Zhang Jiatong itu benar-benar licik. Kasihan sekali Dokter Ye. Sedang hamil dan harus pergi jauh ke negeri orang. Aku akan buat dia membayar semua ini. Yuncheng, apa yang kau lakukan ini? Cepat suruh mereka berhenti. Tuan muda bilang, harus mengusirmu keluar. Mulai sekarang keluarga Li tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan kalian ibu dan anak. Apa? Yuncheng, Guo kan anak kandungmu. Tega sekali kau perlakukan kami seperti ini. Mama, ada apa ini? Apa papa sudah tidak mau kita lagi? Tidak mungkin, papa tidak mungkin membuang kita. Yuncheng, kalau aku ada salah yang membuatmu marah, beritahu aku akan memperbaikinya. Tapi Guo masih kecil. Dia tidak bisa hidup tanpa ayahnya. Mumpung ada anak di sini. Aku masih menjaga harga dirimu, jadi aku tidak mengatakannya secara kasar. Sekarang cepat bawa anak itu dan Nya dari hadapanku. Mumpung ada anak di sini. Aku masih menjaga harga dirimu, jadi aku tidak mengatakannya secara kasar. Sekarang cepat bawa anak itu dan Nya dari hadapanku. Kau, katakan padaku, sebenarnya apa salahku? Haha. Ada apa Dokter Lee? Semalam ada yang melihat Dokter Ye di rumah sakit. Apa dia kembali untuk bekerja lagi? Dia sudah kembali. Ni Yuncheng. Susah payah aku mengusir orangmu. Kau digoda wanita mana lagi sekarang? Dokter Gu, terima kasih sudah datang membantu menjaga Nian. Kalau tidak aku sama sekali tidak bisa bekerja malam ini. Mulai lagi deh. Kamu itu wanita lajang.
Harus bekerja cari uang, harus mengurus anak juga. Aku cuma datang membantu menggantikanmu sehari. Ini sudah takdir Tuhan aku datang membantumu. Omong-omong tadi pagi waktu kamu bawa Nian ambil obat ke rumah sakit. Jangan-jangan kamu bertemu kenalan lama ya? Kalau bertemu ya sudah. Aku Yelan bukan orang yang harus sembunyi-sembunyi. Dulu mereka yang berhutang padaku. Syukurlah kalau begitu beberapa hari ini, aku akan datang membantumu, menjaga Nian. Kamu tenang saja pergi ke studio foto. Cepatlah selesaikan pekerjaanmu, supaya kita bisa pulang lebih awal. Sangat bagus sekali, Nona Weiwei. Foto sendirinya cukup sampai di sini dulu untuk hari ini. Masih ada beberapa sesi foto berpasangan. Apa model prianya belum datang? Hasil fotonya benar-benar bagus. Partnerku kali ini adalah dokter seleb dari rumah sakit Hanjeng, Dr. Lee dengan kemampuan Kak Mia. Hasil foto ini pasti bakal viral banget. Dr. Lee. Ayo siap-siap kita mulai pemotretannya. Dokter Lee, jadwal Kak Mia hari ini agak padat. Mari kita siap-siap mulai foto. Mia dia iya benar. Kak Mia ini baru aja menang penghargaan fotografi kelas dunia. Sekarang dia fotografer papan atas yang lagi naik daun. Yelan, kapan kamu balik? Aku Dr. Lee, sekarang ini jam kerja. Aku nggak ada waktu buat reuni sama kamu. Kalau kamu nggak bisa selesaikan pemotretan ini, aku yakin Nona Weiwei bisa atur partner yang lebih profesional. Dr. Lee, Kak Mia adalah fotografer yang sangat profesional. Anda juga harus siap-siap makeup dan foto. Kita selesaikan pekerjaan dulu ya. Oke, coba sekali lagi 3, 2, 1. Foto selanjutnya. Cowok lihat ke ceweknya, cewek lihat ke kamera saya. Yelan sukses banting setir dalam waktu singkat. Selamat ya. Mau gimana lagi nggak ada rumah sakit yang mau terima. Dokter dengan reputasi hancur sepertiku, terpaksa harus ganti profesi. Yelan, soal kejadian dulu. Itu salahku. Sekarang aku udah tahu. Zhang Jiatong nggak seperti yang aku bayangkan. Lan sayang. Nenek udah selesai ya? Lihat nih, aku bawain ayam goreng apa buat kamu. Kamu kalau terus-terusan manjain aku begini, aku bisa gendutan lagi tahu. Gemukan dikit kan bagus, aku justru suka cewek yang berisi. Dia nggak makan makanan berminyak. Dokter Lee, kamu salah. Bertahun-tahun ini makanan favoritku adalah ayam goreng di kedai ini. Seng, pekerjaan hari ini sudah selesai. Ayo kita jalan. Bu Mia sungguh beruntung ya, punya pacar sebaik itu. Kudengar pacar Bu Mia juga seorang dokter di rumah sakit Heng Cheng. Demi pacarnya dia rela melepas pekerjaannya, menemaninya ke luar negeri untuk meniti karir. Dokter di setiap rumah sakit ternyata ganteng-ganteng ya. Dokter Lee, sepertinya kamu terlambat satu langkah. Bu Mia sudah ada yang punya. Maaf ya. Sepertinya aku memanfaatkanmu lagi. Aku sukarela kok, malahan aku berharap kamu lebih sering memanfaatkanku. Kamu tunggu di sini, aku akan ambil mobil dulu. Ya Lan. Ling Yunje. Seingatku kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Lan. Aku cuma ingin bilang satu hal padamu. Aku salahku, mohon maafkan aku. Memaafkanmu? Kau pikir siapa dirimu? Mentang-mentang kau mengaku salah lantas aku harus memaafkanmu. Apa hidupmu sudah terlalu nyaman, sampai kau cari masalah denganku? Aku baru tahu kalau Zhang Jiatong selama ini membohongi kita. Guo ternyata bukan anakku. Oh ya, lalu apa urusannya denganku?
Aku tahu aku bersalah padamu. Aku juga tahu setahun lalu kamu hamil. Demi anak itu, beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Anak. Kau pikir aku sudi melahirkan anakmu, memangnya kau pantas? Kamu menggugurkan kandunganmu. Li Yunchen, karena kau sudah memilih Zhang Jiatong, jangan lagi ganggu hidupku dan menjeratku terus-menerus. Tidak ada orang yang akan diam di tempat menunggumu kembali. Walaupun sekarang hidupmu tidak bahagia, itu adalah pilihanmu sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Lan masuk ke mobil. Ye Lan. Apa kamu benar-benar sudah tidak mencintaiku lagi? Tuan muda ini, benda yang kutemukan saat membersihkan kamar nyonya. Ini buku harian milik Yilan. Tanggal 18 September 2020. Kurasa aku akan mengingat hari ini selamanya. Karena hari ini aku menikah dengan Li Yichen. Meski aku tidak bisa memakai gaun pengantin dan mendapat restu semua orang, tapi aku yakin suatu hari nanti dia akan jatuh cinta padaku. Mau langsung mulai saja. Jangan bilang ini pertama kalinya bagimu. Oh, mawarku. Aku jatuh cinta. Kaulah bungaku. Tanggal 25 November 2021. Hari ini ulang tahun Yichen. Aku ingin memberinya kemeja putih. Aku sudah berkeliling ke banyak toko, baru bisa mendapatkan ukuran yang pas untuk Yichen. Kuharap dia menyukainya. Selamat ulang tahun suamiku. Selesaikan pembayarannya segera. Aku tidak butuh. Malam ini tubuhmu adalah hadiah terbaik untukku. Kemeja ini sudah kupilih lama sekali. Sudah kubilang aku tidak butuh. Pergilah. Ternyata selama ini cintamu padaku begitu besar dan penuh harap. Pantas saja sekarang kamu tidak mencintaiku lagi. Yilan. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Dr. Li ternyata penguntit yang brengsek ya. Aku membawakanmu sarapan. Ada hal lain yang ingin kubicarakan denganmu, apa boleh? Nian masih ada di dalam. Tidak boleh membiarkan Ling Yunche tahu keberadaan Nian. Apa masih ada yang perlu dibicarakan di antara kita? Aku belum pernah melihatmu sedingin ini. Aku tahu aku pantas mendapatkannya. Jika kukatakan sebenarnya di hatiku sudah lama ada kamu. Apa kamu masih percaya? Menurutmu bagaimana? Aku memang bodoh. Aku sama sekali tidak sadar, sejak kapan kamu jadi begitu penting di hatiku, baru setelah kamu pergi. Padahal aku sudah punya Zhang Jiatong dan Guo, tapi rasanya hatiku tetap kosong. Sampai akhirnya aku sadar, bahwa di dalam hatiku, kamulah istriku yang sebenarnya. Sudah terlambat Lin Yichen. Kamu terlambat menyadarinya, dan aku tidak akan menunggumu lagi. Sudah terlambat Lin Yichen. Kamu terlambat menyadarinya, dan aku tidak akan menunggumu. Aku datang. Waktunya sudah hampir habis, aku jemput kamu berangkat kerja. Tunggu sebentar. Ayo jalan. Bawa ini ya. Kamu sering lupa sarapan, sampai jumpa. Dokter Ye, kurasa aku harus bilang ini. Aku tidak butuh perhatianmu. Yunchen, tega-teganya kamu mengusir Guo keluar.
Dia sekarang lagi sakit demam tinggi. Kamu cepat pulang ke sini sekarang. Sungguh kasihan sekali. Guoguo masih sekecil ini. Dia malah tega mengusirnya dari rumah. Dia pasti punya wanita simpanan lagi di luar. Aku diperlakukan tidak adil pun tidak masalah. Tapi Guoguo, dia tidak bisa hidup tanpa papanya. Yunchen. Kamu mau bikin mama mati ya? Guoguo itu cucu kesayangan mama. Tega-teganya kamu mengusir dia. Kalau sampai terjadi apa-apa di luar sana, mama juga tidak mau hidup lagi. Ma. Yunchen bukan orang yang setega itu. Pasti ada orang yang menghasut di belakangnya. Apa jangan-jangan wanita yang dulu itu balik lagi? Kenapa harus putus sama dia? Setiap hari kamu jadi linglung begini. Pasti dia sudah kembali. Kalau tidak mana mungkin kau tega mencampakkan anak kandungmu sendiri. Yelan, dia benar-benar sudah kembali. Makanya kau mengusir aku dan Guoguo dari rumah. Li Yunze itu dasar penggoda tak tahu malu. Tega-teganya kau perlakukan kami seperti ini demi dia. Cukup. Kalau kau tahu diri, bawa Guoguo pergi dari sini. Aku masih bisa menjaga sedikit harga dirimu. Apa perlu aku keluarkan hasil tes DNA dan tanya padamu? Sebenarnya anak siapa si Guoguo itu? Apa perlu aku keluarkan hasil tes DNA dan tanya padamu? Sebenarnya anak siapa si Guoguo itu? Apa? Apa maksudmu? Koko bukan cucu kandungku. Bukan begitu. Ibu bohong. Berani-beraninya kau menipuku. Dulu kau bilang Guoguo itu anaknya Yunchen. Aku sampai mengusir Yelan, demi perempuan yang tega mencampakkan anakku sepertimu. Mati pun aku takkan biarkan kau mendekati Yunchen. Aku benar-benar wanita bodoh. Yang sudah kau permainkan. Bisa-bisanya aku demi wanita tak bermoral sepertimu, malah mengusir Yelan. Benar-benar konyol. Tidak, Yunchen. Hukum di luar negeri melarang aborsi. Aku terpaksa kembali padamu untuk membesarkan Guoguo. Kalau kau mau, aku bisa melahirkan anak milik kita berdua. Kau. Cuy. Yelan. Apa yang tak bisa kumiliki? Kau pikir kau bisa memilikinya? Di masa depan, maukah kau menikah denganku dan menemaniku menyelamatkan pasien di rumah sakit? Lisa. Aku mau. Sini. Kemarilah. Kenapa kamu tidur di sofa lagi? Lihat dirimu sejak Yelan pergi. Sudah berapa lama kamu tidak tidur nyenyak? Akulah yang membuat Yelan pergi. Bukan salahmu, ini salah ibu. Semuanya gara-gara ibu, yang membuat kamu dan Yue Liang jadi seperti ini. Ibu yang buta mata dan hati. Sampai mengusir menantu sebaik itu. Obat ini manjur sekali. Baru seminggu ibu minum, pencernaan rasanya jauh lebih enak. Nyonya ini semua disiapkan oleh nyonya muda. Beliau konsultasi dengan profesor tua di rumah sakit. Meracik resep ini khusus untuk nyonya. Perempuan murahan itu lagi aku tidak mau minum. Cuma bisa melakukan hal-hal tidak berguna. Punya anak saja tidak becus. Ye Chen, ibu sudah tanya orang. Besok Yelan mau pergi ke luar negeri lagi. Kamu harus kejar dan bawa dia pulang. Besok. Hah? Lan. Kenapa boarding pass cuma ada satu punya aku mana?
Maafkan aku, Tuan Muda Gu. Kali ini aku berencana membawa Nian pergi berdua saja. Kenapa bukannya kita sudah sepakat pergi bersama? Orang tuaku juga sudah setuju, kita menikah di luar negeri kan? Tuan Muda Gu, aku tahu aku berhutang banyak padamu. Tapi kalau aku membalas budi dengan menikah, itu hanya akan menyakitimu. Setahun ini, bukannya aku tidak pernah mencoba, tapi sekarang aku sudah tidak bisa mencintai siapa-siapa lagi. Sekarang aku cuma ingin jadi ibu yang baik. Di kehidupan selanjutnya di kehidupan selanjutnya aku tidak akan menemui siapapun. Aku akan menunggu di sini sampai kamu datang mencariku. Aku tidak mau kehidupan selanjutnya, aku maunya kehidupan ini. Apa kamu masih mencintai Li Yunchan? Dia itu sudah jadi masa lalu, kamu sama dia sudah nggak mungkin bersatu lagi. Aku nggak peduli, pokoknya sekarang juga aku mau beli tiket pesawat. Aku mau pergi sama kamu. Yelan, maafkan aku. Aku salah, Yelan, maafkan aku. Aku salah. Yelan, maafkan aku salah. Yelan, maafkan aku salah. Yelan, maafkan aku salah. Yelan, maafkan aku. Aku salah, Yelan. Maafkan aku salah. Pergi sendirian. Aku mendengarmu lebih dari kau sendiri. Kenapa kamu? Hampir saja aku tertipu olehmu. Harusnya aku tahu dari awal kamu nggak akan tega gugurkan anak kita. Terus kenapa? Li Chen lukanya sudah terlanjur ada. Semua yang sudah terjadi nggak akan bisa kembali lagi. Aku salah, aku mohon kamu mau maafkan aku. Mulai sekarang dan seterusnya. Aku nggak akan mengganggumu lagi. Anakku. Mati kau. Dasar wanita jalang, aku ini anakmu. Mati saja kau. Ling Yunje. Bagus. Bagus sekali. Ling Yunje, ternyata kamu rela mati demi wanita ini. Wah, cintamu benar-benar tulus ya. Kali ini akhirnya aku sempat menyelamatkanmu. Kalau begitu, kalian berdua mampus saja ke neraka. Jangan. Yelan, aku mau bunuh kamu, Yelan. Ye Chen, ambulans. Cepat panggil ambulans. Maafkan aku. Maaf sudah membuatmu menderita sebanyak ini. Sekarang kuserahkan nyawaku untukmu. Kumohon maafkan aku. Maafkan aku. Sudah membuatmu begitu menderita. Sekarang kuberikan nyawaku padamu. Tolong maafkan aku. Jangan bicara lagi, ambulans sebentar lagi sampai. Nanti kalau kamu sembuh, kamu harus bayar semua hutangmu padaku ya. Wukong. Aku masih punya kehidupan selanjutnya. Aku pasti akan datang lebih awal. Li Anjeng, bangunlah, kamu masih punya anak. Dia itu putrimu. Buka matamu dan lihatlah dia. Li Anjeng. Mama, ayah itu orangnya seperti apa? Ayahmu adalah seorang dokter. Dia menyelamatkan banyak nyawa orang. Dia juga menyelamatkan nyawa mama. Dia orang baik.
Sayang hari ini ulang tahun pernikahan kita yang pertama. Kerabat dan teman-teman masih menunggu kita. Ayo kita pergi.